Halo adik-adik, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Masih pusing ngerjain PR tapi nggak tahu jawabannya apa? Hehehe, makanya dong, lebih tekun lagi belajarnya. Kali ini kami akan merangkum sebuah film, tetapi tidak seperti biasanya. Kali ini kami akan merangkum sebuah film anime yang dimana film ini ada ketika saya masih SD. Tanpa ada spoiler dari awal karena besok saya ada undangan dari anaknya Jackie Chan. Luruskan posisi rebahan Anda dan inilah The Law of Weki. Anime ini menceritakan tentang pertarungan spiritual yang tentunya bukan seperti santet, pelet, teluh, dan lainnya. Diceritakan diadakannya sebuah turnamen untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja kayangan selanjutnya. Setiap calon raja kayangan yang ada 100 orang wajib memilih seorang murid SMP untuk menjadi petarungnya. Setiap murid diberikan kekuatan ajaib yang dapat mengubah suatu benda menjadi benda lain. Calon raja kayangan yang muridnya memenangkan pertarungan akan menjadi raja kayangan berikutnya, dan sang murid yang menjadi pemenang akan mendapatkan bakat kosong. Bakat kosong adalah bakat yang digunakan untuk mendapatkan kekuatan yang disukai. Hal ini membuat murid-murid lain ingin mendapatkan untuk kepentingan sendiri. Kosuke Weki, tokoh utama kita, berniat memenangkan pertandingan ini untuk menjauhkan bakat tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Film diawali dengan adanya seorang anak yang sedang menyapu di taman sambil menanam pohon yang bernama Kosuke Weki, dan ada seorang wanita yang sedang mengamatinya yang bernama Aimori. Tiba-tiba ada beberapa orang yang ingin mengeroyok Weki, dan entah apa masalahnya yang dibuat oleh Weki, tetapi yang jelas mereka memiliki dendam. Weki mencoba tidak melawan, tetapi berhubungan mereka mengeroyoknya, mau tidak mau Weki pun harus melawannya. Tanpa basa-basi, Weki pun mengeluarkan bakatnya, yaitu merubah sampah menjadi pohon. Ai pun melihat kejadian itu dan ia memvonis bahwa Weki sebagai makhluk preketek alias ras alien dari luar angkasa yang ingin menguasai bumi. Tanpa diduga ternyata ada seseorang yang mengamati mereka di atas pohon yang bernama Kobayashi atau yang dipanggil dengan Mr. Ki, yang dimana terungkap bahwa Mr. Ki inilah yang memberikan kekuatan kepada Weki. Scene berpindah di mana diperlihatkan di lingkungan sekolah. Mr. Ki menjelaskan kepada Ai bahwa dirinya adalah kandidat raja kayangan, dan terungkap bahwasannya setiap kandidat harus mencari anak yang menurutnya berbakat dan bisa membantunya dalam turnamen. Namun Ai tidak percaya dikarenakan tampilan dan tingkah laku Mr. Ki yang konyol ini dinobatkan sebagai calon kandidat raja kayangan dari 100 orang. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap pemakai kekuatan di bumi, maka si penggunanya akan kehilangan bakat dalam dirinya, seperti Weki yang sedang kehilangan bakat mengerjakan matematikanya. Scene berpindah ketika Ai dan Weki pulang. Ternyata ada yang mengamati mereka yang bernama Inumaruanko, yang dimana dia juga adalah kandidat raja kayangan sama seperti Mr. Ki. Dan ternyata di situ juga ada Mr. Ki. Mereka membicarakan tentang apa itu bakat kosong. Lalu Mr. Ki memutuskan untuk menguji Weki untuk meyakinkan bahwa Weki lah yang pantas untuk dijadikan petarung terbaiknya. Keesokan harinya pun Caang diperlihatkan ada seseorang yang bertubuh besar sedang berlari yang bernama Suzuki Sakura. Entah siapa yang mengajarnya, ia pun masuk ke wartegnya Teh Yuli. Dan kebetulan Weki dan Ai makan di sana, dan orang itu menabrak Weki yang sedang makan. Weki pun protes ke Suzuki dikarenakan nasinya terjatuh. Suzuki pun marah dan menarik kerah lehernya. Karena panik, Suzuki pun lari lagi sampai-sampai Weki pun tersangkut di tasnya.
Dan ini adalah kesempatan Mr. Q untuk menguji Weki layak atau tidaknya sebagai petarung andalannya. Ternyata Suzuki dikejar oleh anak buah sang dokter kejam dan jahat dikarenakan Suzuki melempar kotoran demi menolong anak kecil. Namun anak kecil tersebut loncat ke sungai dikarenakan dokter itu mengancamnya, dan Suzuki pun ikut meloncat demi menyelamatkan bocah itu. Namun Suzuki pun tidak kuat bernafas. Beruntung Ueki pun menyelamatkan mereka menggunakan kekuatannya. Mereka pun berhasil disekap oleh dokter itu dan ingin ditabrak hidup-hidup. Suzuki pun teringat dengan masa lalunya, boleh bertarung untuk menyelamatkan seseorang, niscaya kau akan jauh lebih kuat. Dengan teringat kata guru bela dirinya, Suzuki pun melepaskan diri dan rantai yang mengikatnya pun putus. Dokter menyuruh anak buahnya untuk menghajar Suzuki, namun yang terjadi adalah anak buahnya terpental akibat pukulan serius si Suzuki. Lalu dokter itu menyuruh menabrak mereka bertiga, namun si Ai berhasil memberi Ueki sampah sehingga Ueki pun bisa menggunakan kekuatannya. Dan Ueki berhasil mengalahkan dokter dan para anak buahnya. Dan Mr. Q yang melihat kejadian tersebut menjadi yakin bahwa Ueki pantas untuk ikut pertarungan. Dan film episode 1 berakhir. Tunggu episode keduanya ya. Pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah sekuat-kuatnya orang yaitu menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Saya dan Dewan Direksi Non-Formal Film yang beranggotakan 1 orang cabang Zimbabwe undur diri dan adios, sendal jepit burung unta.